Misal 83 sekolah di Jakarta menggelar uji coba belajar tatap muka tahap kedua, termasuk sejumlah sekolah dasar. Di SD Negeri 07 Cideng, Jakarta Pusat, siswa yang diizinkan masuk ke kelas hanya 50% dari kapasitas dan sistem belajar mengajar dilakukan secara bergantian. Berikut laporan Camar Henda serta juru kamera Wildan Aulia dan Jaka Samsa. Ya, pemirsa, SDN Cideng 07 di Jakarta Pusat menjadi salah satu sekolah yang dilakukan uji coba tatap muka sekolah tahap kedua. Dan memang berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, ini siswa sudah datang dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan. Dan terkait dengan persiapan apa saja yang dilakukan, sudah bersama dengan kami Ibu Ratna Suminar selaku Kepala Sekolah SDN Cideng 07. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, baik Bu, terkait dengan penerapan uji coba sekolah tatap muka ini, Bu, persiapan dari SDN Cideng ini seperti apa, Bu? Kita tetap mempersiapkan protokoler kesehatan yang lebih disiplin lagi dari tahap pertama ya, seperti masker, cuci tangan, disinfektan untuk setiap 1 hari sekali setiap pembelajaran. Oke, untuk jam atau jadwal sendiri, Bu, ini seperti apa, Bu? Jadwalnya kita dari jam 8 sampai jam 11, sehari masuk, sehari disinfektan, dan seterusnya. Oke, kalau untuk mekanisme belajar, Ibu, ini berapa persen yang diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran secara langsung ini, Bu? Mekanismenya kita 50% kehadiran siswa dari jumlah siswa yang ada. Oke, terkait dengan nantinya, Bu, ini akan diberlakukan sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang akan ditentukan oleh dinas. Karena nanti ya 3 minggu dilihat apakah kita kondisinya baik, bisa kita lanjutkan lagi. Ya, baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, pemirsa, itu dia tadi berbincang bersama Ibu Ratna Suminar selaku Kepala Sekolah SDN Cideng 07. Dan memang SD ini menjadi salah satu dari 83 sekolah yang sudah dilakukan penerapan uji coba sekolah tatap muka. Diharapkan nantinya akan dilakukan evaluasi apakah penerapan sekolah tatap muka ini efektif ataupun aman bagi siswa. Dari Jakarta, Camar Henda, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Mirsa, uji coba sekolah tatap muka menuai beragam reaksi orang tua siswa. Sebagian ada yang menolak dengan alasan kesehatan anak, namun tidak sedikit yang mendukung pembelajaran tatap muka dengan alasan siswa jenuh berada di rumah. Tiga sekolah peserta uji coba tatap muka tahap 1 kembali mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka tahap kedua. SD Negeri 08 Kenari Jakarta Pusat misalnya, mulai Senin pagi kembali menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka menggunakan sistem pembelajaran campuran. Ini artinya sebagian siswa mengikuti kegiatan belajar secara langsung, sementara sebagian lainnya melalui daring. Orang tua siswa di sekolah ini mayoritas mendukung pembelajaran tatap muka karena anak mereka sudah jenuh berada di rumah. Anak juga bete di rumah gitu. Jadi kalau tatap muka memang anak-anak enjoy dan juga sekarang lagi PAT, penilaian akhir semester. Kami mengkhawatirkan terjadi klaster baru, tapi alhamdulillah karena prokesnya jalan, di sini juga cukup ketat untuk prokesnya, anak-anak aman. Dan hari ini kan kita PAT, pengambilan nilai akhir tahun ya. Jadi itu sangat bermanfaat karena kami menilai kalau terlalu banyak di rumah untuk fair play-nya dalam mengerjakan tugas pasti dominan orang tua kan. Untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka harus ada surat izin dari orang tua dan juga memiliki hasil kelulusan tes Corona Likelihood Metric atau CLM. Sebelumnya dalam rapat bersama anggota DPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan sekolah tatap muka akan kembali dimulai pada Juli 2021. Ini dilakukan usai 5,5 juta pendidik ditargetkan selesai vaksinasi pada Juli 2021. Setelah divaksinasi, sekolah didorong untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Seluruh tenaga pendidik dan peserta didik diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Jangan sampai sekolah tatap muka justru menimbulkan klaster baru yang mengancam kesehatan peserta didik sebagai tunas dan harapan bangsa. Tim Liputan melaporkan.